sempurna. Nggak ada yang analisa itu yang 100% akurat, itu tidak ada. Yang indikator yang paling bagus itu adalah indikator dengan rasio profit dan loss yang baik. Artinya profitnya minimal, stop loss-nya minimal 1:1 dengan profit. Semakin besar profit, semakin bagus. Nah, jadi nggak usah gonta-ganti indikator, cukup satu indikator yang Bapak Ibu pahami, boleh juga pakai Bollinger, atau juga indikator lain yang menurut Bapak Ibu mudah menggunakannya, silakan digunakan. Saran saya, latihan di akun demo untuk menggunakan indikator, kemudian pahami cara penggunaannya, pahami di mana harus entry, di mana harus exit, hanya itu, dan disiplin. Itu aja dari saya, Pak Deki. Wah, terima kasih Pak Irsan. Jadi betul-betul kita juga harus melatih ya, membiasakan diri beradaptasi dengan indikator yang kita gunakan ya. Betul, Nah, Pak Deki. masih berkaitan dengan indikator ini. Ini saya melihat Pak, ini maraknya informasi ya di berbagai media seputar transaksi, robot terutama ya, automated. Itu sebetulnya mana yang paling baik? Apakah manual gitu ya, atau menggunakan robot? Mungkin Pak Yoyo bisa bantu menjelaskan, silakan Pak Yoyo. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam Pak Yoyo. Iya. Tentang mana yang lebih baik, ya ini sangat relatif sekali. Kita coba bertanya pada diri sendiri ya. Karena mana yang terbaik, pemakaian robot atau manual, itu tergantung dari kondisi kita masing-masing. Pertama yaitu misi trading. Iya, wifi tadi kacau. Tes. Ya. Saya lanjut ya. Silakan dilanjut Pak Yoyo. Pertama, misi trading kita. Trading itu apa misi kita? Kadang ada orang itu yang sudah punya harta yang banyak, begitu trading hanya sekedar untuk hobi saja. Terus ada yang orang itu pengen pokoknya untung-untungan saja atau spekulasi. Terus ada juga yang pokoknya profit, entah caranya apapun pokoknya profit. Terus ada yang benar-benar serius, ini dijadikan bisnis. Nah itu kondisi itu yang tahu adalah kita sendiri. Yang kedua, tentang waktu trading kita. Seberapa besar sih waktu trading kita untuk meluangkan waktu untuk trading itu. Kalau memang nggak ada waktu sama sekali, atau sangat sedikit, apalagi untuk belajar, untuk menganalisa, dan lain sebagainya, nggak ada waktu itu, ya pasti lebih baik dengan robot. Terus yang ketiga adalah skill atau kemampuan. Kita tahu sendiri bahwa ada yang orang itu suka matematika, ada yang suka fisika, ada yang saya tuh nggak bisa mikir seperti ini dan lain sebagainya. Itu kemampuan seperti itu yang tahu juga kita sendiri. Ada yang sangat suka sekali melihat grafik-grafik. Nah ini kalau misalkan sangat suka seperti itu, sangat suka berhitung dan sebagainya, manual itu lebih baik. Terus keempat adalah targetnya. Targetnya apa di dalam trading itu? Yang kelima, kondisi sehari-hari atau aktivitas kita tuh sebenarnya sangat mengganggu dengan trading itu atau masih cukup untuk bisa trading manual. Yang keenam adalah lingkungan kita, mendukung nggak untuk trading manual itu. Yang ketujuh adalah penguasaan psikologis kita. Kalau kita tidak bisa, ada kan begini, saya ini punya hipertensi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, sedikit-sedikit ada masalah dengan anak istri saja jadi kacau balau. Jangan coba-coba deh gitu loh. Dengan manual ya, otomatis sudah trading plan-nya ditulis sedemikian rupa rapinya, begitu ditancapkan di laptop, dibaca satu-satu, oh ini filternya kurang, wah ini sudah sip, tiba-tiba anaknya teriak apa, lah langsung buyar semuanya, marah-marah dan lain sebagainya. Kita tidak sesuai dengan track yang di trading plan kan. Nah hal-hal seperti itu begini, ada sebuah solusi Pak sebenarnya dalam automatic trading atau robotik katakan. Robotik itu bisa full robotik, bisa semi robotik. Ketika semi robotik itu kita yang eksekusi, robot yang akan meneruskan seperti trailingnya, seperti mungkin mau di averaging, mau di martingale, mau dijadikan averagingnya seperti Fibonacci, setelah sekian nanti saya lakukan, itu bisa di semi robotikan. Ketika wah kira-kira
2 hari mendatang saya sangat sibuk. Sekarang saya setting sesuai dengan misalkan kalender ekonomi dunia pada saat itu high impact-nya ada berapa. Ketika high impact-nya banyak, berarti saya akan setting robot ini sekian-sekian untuk mengantisipasi volatilitas harga pada saat ini. Kalau misalkan pas high impact-nya sedikit, maka kita lebih menyantaikan ya, bisa dengan cara menggunakan robot yang sideway. Jadi robot itu ada yang bisa sideway, bisa trending, bisa dua-duanya, bisa. Nah, itu tergantung dari operatornya. Yang paling penting dalam hal ini, robot itu bukanlah dewa keuangan, bukanlah itu benar-benar pesugihan ya kalau orang desa itu. Bukanlah wah pokoknya sudah hebat kalau sudah saya pasang robot gitu ya. Tetap pada endingnya adalah operator itu sendiri. Ketika yang pertama jelas programmernya ya. Programmer sudah menyiapkan settingannya yang begitu lengkap, apabila operatornya nggak bisa untuk menggunakan optimalisasi itu dan mereset itu, sama aja robot itu nggak akan ada gunanya. Yang saya kasih trik untuk penggunaan robot, satu harus mengetahui semua fungsi-fungsi dari tool robot itu sendiri. Yang kedua harus di backtest. Backtestnya harus Pak ya? Harus. Kalau sudah lolos backtest, itu di forward test pakai akun demo. Setelah baru itu yakin, baru di real dengan lot terkecil dulu. Lalu akan ditambah sampai dengan keyakinan itu. Dan jangan lupa, walaupun robot itu sudah bagus, selalu siapkan forward test di akun demo, ya. Itu riset robot setting yang berbeda dengan yang sekarang berjalan. Ketika robot itu ada siklusnya menurun probabilitasnya, kita sudah siapkan ini robot yang satunya lagi. Karena pasti robot itu, semua robot pasti ada siklusnya. Naik turunnya itu ada. Jadi tetap saja kembali pada diri kita masing-masing teman-teman. Mana yang terbaik, tergantung dari kondisi Anda, cocoknya yang mana. GK Invest siap untuk membantu teman-teman semuanya. Oke, kita luar biasa. Oke, jadi artinya kesimpulan dari Pak Yoyo ini bahwa baik manual maupun robot itu sama-sama bagus ya Pak Yoyo. Artinya tergantung kembali lagi kepada personnya ya Pak ya. Iya betul. Nah, yang paling menarik Pak, yang ingin saya tanyakan tadi Bapak mengatakan bahwa robot yang bagus juga salah satunya adalah lolos dari hasil backtest tadi ya Pak ya. Nah, ciri-ciri Pak atau tanda bahwa itu sudah lolos dari backtest itu apa Pak ciri-cirinya gitu? Ya, satu itu historic quality-nya minimal 99%. Minimal itu ya Pak ya? Ya, jadi 100% itu yang bagus lah. Tapi 99% saya rasa cukup. Yang kedua, punya drawdown paling tidak maksimal 40%. Semakin sedikit drawdown-nya semakin bagus. Yang ketiga tentunya kalau kita mencari profit, ya kita cari profit yang di atas 30%. Sekalian long backtest saja kok. 30%. Tapi dengan lot kan pada saat ini misalkan 30% itu 3 lot gitu ya. Kita bagi aja pada saat nanti tes yang sungguhan kita bagi menjadi ya 0,3 lot, kita bagi per 10-nya biar jauh lebih aman. Di backtestnya lolos, di realnya jauh lebih aman. Ya. Terus kemudian period backtestnya itu paling tidak di atas 6 bulan. Ya, jangan seminggu, sebulan begitu ya, di atas 6 bulan. Oh, minimal 1 semester Pak Yoyo ya? Ya, begitulah. Sudah terima rapot lah kalau anak. Ya. Mau tanya Pak? Silakan Pak Diendi, dari mana Pak? Dari Jawa Pak. Baik, silakan Pak Diendi. Jadi gini Pak, bahwa yang Bapak tadi jelaskan bahwa robot itu sama baiknya dengan manual. Yang saya ingin tahu, apakah robot itu menggunakan script atau ilmu IT programmer. Dia mencetak itu. Nah, perbedaannya di sini, Pak. Tidak semua tik itu sama di setiap broker. Ya. Kalau Bapak mengadakan backtest tadi, bahwa robot itu sama baiknya dengan drawdown 40%. Artinya tingkat risikonya tuh ya Pak ya, kita bicara ya drawdown situ ya kalau nggak salah ya.
Baik, jadi yang mau ditanyakan oleh Pak DND adalah apakah broker itu tidak punya skrip juga? Kali itu loh, Dek. Ya kamu dari tadi pingsan. Oke, saya sudah bisa tangkap maksudnya, Pak. Itu loh, itu Bisa saya penting. jawab, Pak Devi? Mama, mohon tunggu, ini Ibu Atik, mohon maaf saya mute dulu ya, ini suaranya keluar. Sorry. Oke, terima kasih. Silahkan Pak Yoyo menjawab pertanyaan dari Maaf, Pak salam DND. kenal Pak DND. Ini nama aslinya siapa ya Pak DND? Namanya Dede, Om. Oh, Dede. Salam kenal Pak Dede. Kayaknya sudah expert nih dalam bidang perobotan ini ya. Oke, yang pertama tentang Proton tadi saya benerin ya. Itu resiko besar di dalam floatingnya sebuah robot Proton. Di bawah 40%, Pak. Bukan harus 40%. Semakin kecil semakin baik. Itu bisa permainan permodalan saja. Beda-beda broker, beda-beda. Ini tadi kalau misalkan Anda pengennya tradingnya di broker A, ya backtestnya di broker A itu sampai forward testnya, sampai dengan nanti pada saat realnya juga di broker yang sama. Ketika soal script MetaTrader-nya bla 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 itu ada isu-isu seperti bla bla bla, Bapak kan nanti bisa melihat tentang logika dari robot itu bagaimana, algoritmanya bagaimana, cara kerjanya bagaimana. Makanya teman-teman semuanya saya benar-benar sarankan jangan mendownload robot yang nggak ngerti logikanya. Jangan memakai, bahkan ada yang membeli robot yang sama sekali ini cara kerjanya nggak tahu. Atau bahkan ada yang sekedar beli kemudian langsung dipakai di real atau nggak ngerti bentuknya robot seperti apa. Pokoknya saya invest, pokoknya jalan. Katanya sih robot begitu. Jangan sampai terjebak hal-hal seperti itu. Kalau bisa tahu benar-benar logikanya bagaimana itu buy, bagaimana itu sell. Karena kalau kita nggak tahu, nggak ngerti salahnya, logikanya, algoritmanya bagaimana, tahu-tahu loss dan lain sebagainya, nanti yang disalahkan brokernya. Padahal kita mungkin error scriptnya atau gimana robot kita sendiri. Kita tahulah broker itu punya nasabah yang kuat. Seperti grupnya GK Invest sendiri yang saya tahu ya, barusan dapat email itu sekitar 1 juta pelanggan lebih. Kalau kita di bawah ya paling enggak ya satu aja yang kecil-kecil, kok sampai mempunyai waktu sampai melihat satu akun saja dia kita kayaknya kok enggak begitu deh. Kalau skrip-skrip itu harus dibuktikan apakah logika robot itu benar-benar error atau dibuat error. Itu akan kelihatan nanti ketika kita sudah benar-benar paham tentang algoritma robot itu sendiri. Nah, nanti secara privat bisa lah nanti Bapak agendakan hubungi aja official GK Invest, nanti bisa lebih jauh untuk bisa tentang hal itu. Gitu. Silakan Pak. Baik Pak Yoyo, untuk Pak DND apakah sudah terjawab? Paham sih, maksud saya gini Pak, dengan adanya seminar ini, tadi kan Bapak bilang sama saja, itu manual dan expert visor itu sama baik. Oh. Artinya gini loh Pak, berarti kan member ini diarahkan boleh Anda pakai robot, tapi banyak kejadian, banyak hal yang terjadi di luar sana bahwa robot itu banyak memakan korban. Artinya, begitu ya. Saya cuma mau mengingatkan di sini bahwa saya pikir dengan seminar ini sebaiknya kita manual. Manual itu tradingnya, marketnya yang mana, pairnya yang mana, waktunya yang tepat mana. Gitu. Baik Pak DND. Menyimak bahwa ada Bollinger, indikator tidak diperlukan dan lain sebagainya. Saya rasa memang candle itu sendiri kan indikator juga. Betul. Indikator itu kan sendiri ada yang jalan di depan, ada yang jalan di belakang. Ya, lagging dan leading ya Pak ya. Yang jadi acuannya di sini itu mana sih? Karena banyak berbicara bahwa ini gini, kita ngikutin aja. Tapi untuk mencetak profit sendiri itu butuh skill yang memang benar-benar butuh kesabaran. Karena kita harus mempunyai satu trik atau satu kebiasaan menghafal ini pola
indikator, bukan pola kandel. Ini seperti ini biasanya trennya naik untuk berapa poin atau berapa itu gitu loh Pak. Maksud saya juga mohon petunjuk, maksudnya di jam-jam market mana aja sih yang baik gitu loh Pak. Baik. Nanti saya akan tanyakan kepada pembicaranya berkaitan dengan jam-jam tadi. Ini Pak DND, terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Pak. Baik. Dan mungkin maksud rekan saya Pak Yoyo ini adalah bahwa yang dikatakan sama saja itu maksudnya tinggal disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Ya mohon maaf Pak memang tadi kan bagaimana? Banyak memakan korban. Saya yakin karena sangat mendewakan robot itu tadi loh. Robot itu semuanya ada siklusnya. Ya trik-trik yang saya sebutkan tadi kalau dijalankan dengan disiplin, saya yakin tidak sampai terjerumus seperti itu gitu. Itu aja Pak Deki. Makasih. Baik Pak Yoyo, terima kasih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini ada beberapa masukan ya berkaitan dan tadi membahas mengenai masalah resiko. Saya kembali kepada Pak Alam. Ini berbicara masalah risk placement nih Pak Alam nih. Itu di mana sebetulnya penempatan yang benar menurut Anda, Pak? Dan ini bagaimana perhitungannya gitu? Silakan Pak Alam. Oke, Pak Deki, terima kasih banyak. Nah, jadi kalau bicara soal trading ya, kalau kita seperti yang dikatakan Pak Irsan tadi itu sangat benar ya. Mindset dan psikologi itu mempengaruhi 60%, 30%-nya itu adalah manajemen dan 10%-nya itu adalah strategi trading. Nah, banyak trader ini itu terjebak dengan yang namanya itu strategi trading, mencari yang strategi trading yang powerful, mencari strategi trading yang market itu pengennya itu market yang mengikuti keinginan si trader, ya, bukan si trader yang mengikuti market seperti itu. Alam ini jelas sekali ya. Jadi kita betul-betul bahwa dalam trading ini sangat bisa mengukur daripada tingkat resiko kita itu sendiri ya, dengan perhitungan yang tadi. Baik, ini tadi kita membahas masalah indikator. Lalu kemudian membahas masalah tentang risk management. Dan untuk Pak Yoyo, apakah hal seperti ini pun bisa diterapkan dalam script robot, Pak Yoyo? Oke, Pak Deki. Sangat bisa sekali, Pak Deki. Oke. Dan itu mungkin tergantung kepada karakter daripada robot yang akan kita tetapkan itu ya. Apakah ini scalper gitu kan? Apakah robotnya itu transaksi agak panjang begitu, itu artinya bisa juga ya Pak Yoyo ya? Nanti tinggal setting time frame-nya. Robot itu kita pasang di time frame yang mana. Atau sekian menit ada transaksi itu juga bisa. Baik. Tentu ini tidak kurang lengkap ya apabila kita pada kesempatan malam ini tidak membahas masalah fundamental ya. Tadi kita banyak sekali membahas masalah teknikal, masalah robot risk money management, termasuk bagaimana psikologi trading. Nah, untuk masalah fundamental ini, saya ingin menyapa rekan saya Pak Sigit dan juga Pak Hendy. Ini sebetulnya bagaimana market outlook Pak, termasuk situasi dan kondisi perkembangan perekonomian secara global. Silahkan mungkin Pak Sigit dulu atau Pak Hendy silahkan. Ya, dan pada kesempatan ini juga kebetulan saya lihat dari nama-nama partisipan yang hadir pada kesempatan malam hari ini juga ada public figure ya. Saya lihat ada Pak Anjasmara. Oke, selamat malam Pak Anjasmara. Wah, ini sepertinya ibu-ibu langsung unmute ini. Ya, saya lihat saya menyebutkan nama Anjasmara ini terutama kaum Hawa nih langsung unmute nih kebanyakan nih saya lihat di sini. News Pak, ada Pak Anjas. Iya, kebetulan di sini ada Pak Anjasmara ya ikut hadir di webinar malam hari ini. Iya, siapa? Monitor terus kok saya dari tadi. Oh, baik Pak Anjas, salam kenal Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Terima kasih kembali Pak, saya sudah berkesempatan untuk ikutan acara malam hari ini.
Baik, mungkin Pak Anjasmara nih ya, Anda sebagai seorang public figure, mungkin kira-kira mungkin ada yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan acara webinar online pada malam hari ini? Ya, acara webinar online ini sangat baik sekali diikuti bagi seluruh trader-trader, terutama buat trader yang pemula, karena berdasarkan pengalaman yang saya jalani selama ini dengan adanya acara seperti ini sangat baik sekali, menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah teman. Jadi kalau misalnya kita lagi mau trading itu bisa tanya-tanya dulu, hari ini kira-kira prediksi bagaimana, naik turun, naik berapa poin, turun berapa poin gitu. Tapi saya sudah nggak main di gold sama di USD lagi, Pak. Begitu, saya main di Hang Seng, dan sayangnya juga kalau misal di Hang Seng itu tidak terlalu banyak yang main di Hang Seng. Jadi saya paling diskus sama Pak Kus saja, Pak Kuswanto, saya banyak diskus sama beliau, gitu. Betul. Ini Pak Anjas berarti sangat suka ya dengan market yang volatilitasnya tinggi nih, Hang Seng ya? Saya kebetulan cocoknya di situ, Pak. Betul. Jadi saya coba-coba dulu waktu itu main di gold sama main di American dollar gitu. Kok saya nggak dapat feel-nya gitu. Lalu saya coba di Hang Seng, ya alhamdulillah lah sudah beberapa kali bisa buat uang jajan, Pak. Wah, luar biasa. Begitu. Dan apalagi kalau transaksi Hang Seng itu sangat cepat sekali ya, dan waktunya tidak perlu lama ya Pak Anjas ya? Iya, semuanya sudah jelas. Saya paling mainnya kalau misalnya mau main pagi ya main pagi, habis makan siang, udah itu istirahat dulu. Lalu kalau misalnya malam masih mau main, bisa main. Tapi kalau misalnya enggak ya besok pagi saja lagi, gitu. Betul. Enak lah, saya lebih terschedule kalau waktu saya main di gold dan US dollar, waduh itu 24 jam saya kayak nggak bisa tidur, Pak. Betul. Ya baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini juga satu contoh ya dari Pak Anjasmara, artinya bahwa yang namanya pasar itu tentu lama-kelamaan itu kita bisa beradaptasi dengan apa yang cocok dengan kita. Ya, artinya kalau memang Bapak dan Ibu cocoknya di mata uang, silahkan lakukan terus di mata uang. Tapi kalau misalnya Anda tidak cocoknya di Hang Seng, silahkan Anda bisa di Hang Seng. Lalu kemudian bagaimana dengan sistemnya? Jadi Bapak dan Ibu tentu tinggal menyesuaikan saja ya. Artinya sistem apa yang sangat cocok untuk bertransaksi di sana gitu kan. Termasuk jangan lupa juga perhitungan daripada stop loss-nya. Iya, itu yang kita nggak boleh serakah, Pak. Betul, setuju sekali Pak Anjas, setuju. Itu kalau serakah ya bablas semuanya. Berarti betul-betul risk and money management-nya dipakai ya Pak Anjasmara ya? Iya, betul sekali. Di sini saya banyak belajar sih, apalagi dari semua semacam broker lah katakanlah begitu ya. Saya melihat GK Invest yang paling baik lah, mau mengadakan pelatihan untuk para member-membernya. Terima kasih Pak. Semua member-member banyak semacam kayak diasuh gitu lah. Oh jangan begini, ini salah, buah close gitu. Jadi ya sangat saya merasa aman dan nyaman lah gitu. Iya, terima kasih Pak. Memang sesuai dengan misi GK Invest tadi Pak, bahwa memang kami ini memang memiliki misi untuk memberikan finansial literasi Pak kepada masyarakat Pak. Iya. Seperti itu. Dan tentunya diharapkan ini bisa nggak ada biaya inap-inap lah ya. Iya betul. Oh tempat lain, aduh, kita sudah naruh duit di situ, kita harus bayar nginepnya lagi. Betul. Baik, terima kasih Pak Anjasmara atas obrolan kita. Ini luar biasa sekali dan semoga ini bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wah, ini ibu-ibu langsung unmute ini. Iya, Ibu Ratna. Videonya dong Pak Anjas.
Waduh, saya ini sudah jelek sekali, sudah siap-siap di tempat tidur sambil dengerin, nggak berani pakai tidur, makanya. Mungkin dibikin schedule, reschedule aja Bu Ratna kalau mau dengan Pak Anjas ya. Siap, thank you Pak Anjas. Baik. Iya. Pak Chandra, apa kabar? Ya, baik. Ya. Saya suka nanya sama Pak Chandra, Pak Gus. Oh tuh, kita nanya sama Pak Chandra. Pak Gus, ditanya audien yang masih ada ini, kira-kira bulan depan apa sih yang mau pengen tahu gitu dari teman-teman? Yang pengen dibahas gitu. Ya silakan tuh Mas Yoyo udah nyampaikan, semua udah terbuka. Kalau Pak Gus yang nyampaikan lebih tegas nih. Gus, saya mau nanya ke Pak Yoyo tuh, bentar. Pak Yoyo tuh, Pak Yoyo. Iya, ya. Akhirnya Pak Yoyo. Ya, Pak Yoyo. Ya. Kalau Pak Yoyo tahu ini ya, mengenai PAM ya, PAMM. Ya tahu, itu belum diregulasi di Indonesia. Oh. Itu Jadi ada yang kemungkinan dulu- nggak dalam satu broker, misalnya ada 1.000 member nih, misalnya yang ikut PAM itu. Tapi ada kemungkinan nggak satu atau dua member yang nggak masuk gitu, nggak entry. Jadi itu tidak terregulasi di pemerintah Indonesia. Jadi saya nggak mau bahas itu, Pak. Sebenarnya. Oh iya. Karena terekod, mesti terekod. Kalau saya bisnis itu pertama kali yang saya pikir adalah legalitas. Itu bagi saya. Gitu. Ya wes. Pak Chandra sama Pak Yoyo podo arek Surabaya nih lho. Masa? Nggih. Ya Pak, aku asli Surabaya. Mampir-mampir lah, Pak. Nah, ora iso Pak, saya iki wis gak iso terbang iki. Iya. Paling ya numpak mobil. Dan hati-hati ya yang Baik. Oke. Ya udah Pak. Oke, sampai Yo, ketemu. makasih Pak. Pak Gus Sama-sama. dan teman-teman yang lain, makasih. Yo, makasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam Pak.